Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Wa qala aidan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sedikit tapi pasti kita sudah hampir mendekati akhir dari 111 ayat surat Yusuf. Kita sudah 84, kurang lebih 20 ayat lagi insyaallah, 30 ayat lagi kita menuntaskan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Terakhir kesan yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita adalah bal sawwalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang yang sawwalat lakum anfusukum amro, ini upaya untuk menggeser perhatian manusia. Dia menganggap baik perbuatan salah yang dilakukan. Ya. Dia menganggap baik perbuatan salah yang dilakukan. Begini. Kalau kita berbuat salah sekali, ya. Kita misalnya meninggalkan sholat sekali. Kita punya rasa bersalah kan? Punya rasa berdosa. Tapi kalau terus tinggalkan sholat 2 kali, masih punya rasa bersalah. Tapi rasa bersalahnya semakin kecil. Terus 3 kali, semakin kecil. 4 kali, 5 kali, 6 kali, udah nggak merasa bersalah. 7 kali, 8 kali, 9 kali, menganggap perasaan dengan nggak usah sholat dah. Gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi satu perbuatan salah itu pada dasarnya itu akan dirasakan oleh yang bersangkutan rasa bersalah, karena itu melawan fitrah. Kita misalnya mengata-ngatain orang. Orang yang belum terbiasa ngata-ngatain orang pasti itu punya penyesalan yang luar biasa. Tapi kalau besok diulang lagi, semakin dia ulang, maka akan semakin sedikit rasa bersalahnya. Dan yang paling parah lagi nanti kalau sudah tidak punya lagi rasa salah. Lebih parah dari itu lagi kalau meyakini yang salah itu sebagai itulah yang bagus. Sawwalat lakum anfusukum amro. Yakub kan dihadapkan dengan anak-anaknya, putra-putranya yang saudara-saudara Yusuf berkali-kali melakukan kesalahan kan? Sehingga mungkin karena sudah berkali-kali melakukan kesalahan itu tidak merasa bersalah. Jadi inilah yang harus kita ngaji. Sudah biasa ngaji, ikut di sini. Sekali kita nggak datang, aduh ketinggalan. Besoknya ada acara kondangan lagi.
Aduh, ketinggalan. Semakin sedikit itu aduhnya. Aduh, ketinggalan. 3 kali ada lagi reuni. Aduh, ketinggalan. Tambah dikit. 4 kali kesannya nyaman, dia perasaan nih ada nggak ada rasa bersalah lagi. Ya. Jadi kalau di salah satu dalam doa kita, khusus dalam konteks tauhid, konteks akidah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, terus waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Jadi artinya tempat keluar kita tergantung dari tempat masuk. Kalau tempat masuknya benar, insya Allah keluarnya benar. Adkhilni mudkhala sidqin. Adkhilni, masukkan aku, mudkhal, tempat masuk, sidqin, benar. Kalau sudah masuk di tempat masuk yang benar, dapat dipastikan insya Allah keluarnya pun benar. Nabi Nuh alaihi salam menyebut bahwa dunia dengan segala keindahannya ini dan kita yang ada di dalamnya itu bagaikan orang yang memasuki sebuah rumah. Rumah itu rumah besar. Dan rumah itu hanya punya dua pintu. Satu pintu masuk, satu pintu masuk tadi namanya madkhal, pintu keluar namanya makhraj. Jadi kalau masuk ke dunia ini dengan benar, insya Allah kita keluar dari dunia ini benar. Atau bahasa yang sering kita dengar, husnul khotimah. Kan kita tinggal satu pintu nih. Rumah besar yang mempunyai dua pintu. Satu pintu masuk, satu pintu. Kita udah melewati satu. Tinggal satu pintu lagi yang harus kita lewati. Pintu apa? Pintu keluar. Yakinkan kita masuk di pintu yang benar, dan insya Allah kita akan keluar dari pintu yang benar pula. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 84 sekarang. Ada kata baru. Tawalla ya. Tawalla. Dia berpaling. Di sini berarti pemeran ceritanya 2, 3 malah. Di sini dia, ini mereka, ini Yusuf. Dianya adalah Yakub.
Wa tawalla anhum. Nah, kalau dianya adalah Yakub, maka humnya di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Sehingga wa tawalla anhum, dan dia Yusuf berpaling dari mereka. Maaf, dan dia Yakub berpaling dari mereka. Siapa mereka tadi? Saudara-saudara Yusuf. Wa qala, dan berkata, ya asafa ala Yusuf, ya asafa ala Yusuf. Kata kedua yang baru asafa. Kalau dalam bahasa percakapan sehari-hari, ana asif ala dzalik, ana asif ala dzalik. Apa arti kalau diterjemahkan bahasa kitanya? I'm sorry about that. Ana asif, I'm sorry. Saya minta maaf. Nah, kalau di sini ini asafa artinya duka cita. Ya asafa, aduhai duka cita, ala Yusuf, terhadap Yusuf. Sahabat Quran, yuk kita ulang lagi, nanti baru kita pahami. Wa tawalla, dan dia berpaling, Yakub, dan Yakub berpaling, anhum, dari mereka, saudara-saudara Yusuf. Wa qala, dan Yakub berkata, sembari berpaling tadi, dan kemudian apa bahasa kita kalau bahasa kitanya itu? Kalau ngomel ada lawan, ini ngobrol sendiri, apa namanya? Nyeletuk, ya, nyeletuk bisa jadi. Ya, nyeletuk. Nah, setelah berpaling itu artinya dia menjauh dari saudara-saudara Yusuf. Mungkin kalau bahasa kitanya sambil berjalan, ya asafa ala Yusuf. Sembari dia berkata, ya asafa, wahai duka citaku, ala Yusuf, terhadap Yusuf. Bisa dipahami? Saya ulang. Wa tawalla anhum, dan Yakub berpaling dari mereka. Wa qala, dan Yakub berkata, ya asafa ala Yusuf, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Sekarang kita balik lagi ke cerita sebelumnya. Ini peristiwa setelah saudara-saudara Yusuf pulang yang kedua kali dari Mesir, kan? Pulang yang kedua kali dari Mesir dengan membawa satu berita yang kurang bagus, tertahannya Bunyamin, betul? Kedua pertanyaannya, apakah Yakub sudah tahu kalau raja di Mesir itu, Aziz itu adalah Yusuf? Belum tahu. Jangankan Yakub, saudara-saudara Yusuf sendiri yang ketemu tidak tahu. Tapi ini konteksnya tadi kan kalau kita balik lagi berkaitan dengan Bunyamin mencuri dan ditahan, betul? Tapi kok Nabi Yakub mengatakan ya asafa ala Yusuf? Faham nggak maksudnya? Ini berarti peristiwa yang berhubungan dengan Nabi Yusuf itu mungkin sudah puluhan tahun, kan? Dari Yusuf anak-anak sampai sekarang menjadi Aziz.
Tapi begitu ada kasus baru, persoalan baru, balik lagi yang muncul apa? Ya asafa ala Yusuf. Seakan-akan Allah mengatakan, seakan-akan dari cerita ini Allah ingin perlihatkan kepada kita. Kalau ada satu persoalan baru, biasanya kita langsung membawa ingatan kita kepada persoalan yang lalu. Gitu. Kalau balikin lagi, soal Yusuf aja belum jelas sampai hari ini, ditambah lagi dengan ditahannya Bunyamin. Nah, berita ditahannya Bunyamin atau Bunyamin dituduh mencuri itu mengingatkan Yakub akan putranya Ya asafa ala Yusuf. Faham? Wa tawalla anhum. Yakub berpaling dari saudara-saudara Yusuf. Wa qala, dan dia nyeletuk, dan dia berkata, dan dia bergumam, boleh? Apa katanya? Ya asafa ala Yusuf. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Faham ya? Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Wa tawalla anhum wa qala ya ala Yusuf. Ya. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Lagi. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya, 1, 2, 3. Suf, langsung dimatikan. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya. Wa tawalla anhum wa qala ya ala Yusuf. 1, 2, 3. Hafal? Kata barunya cuma satu, asafa. Dan dia berpaling dari mereka. Coba kita ingat bahasa Indonesianya. Dan dia berpaling dari mereka. Wa tawalla anhum. Dan dia berkata. Wa qala. Apa katanya? Duhai duka citaku terhadap Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. 1, 2, 3.
bacaannya bagus, artinya udah tahu tadi? Ya? Wabiyaddat ainahu minal huzni. Ini kata baru. Abiyat, abiyat itu asal katanya abiyat. Abiyat itu putih. Kalau hitam? Kalau hitam? Aswad. Abiyat putih. Hitam aswad. Merah ahmar. Kuning asfar. Oh, dijadilah. Iya? Dapat 4 warna aja dulu. Iya? Putih abiyat, hitam aswad. Ingat aja hajar aswad. Kuning asfar, merah ahmar. Nah, ini dalam bentuk kata kerja. Wabyaddot, wabyaddot, dan telah memutih, dan telah menjadi putih. Ainahu, ainahu. Ini alif ini menunjuk kepada 2. Ainahu, kedua matanya. Matanya siapa sini? Yakub. Wabyaddot, dan telah menjadi putih atau dan memutih. Ainahu, kedua mata Yakub, minal huzni, disebabkan karena kesedihan. Huzni. Kita sering mendengar la takhaf, la tahzan. Ya, asal katanya hazan, sedih. Minal huzni, disebabkan karena kesedihan. Wa fahuwa kazim, fahuwa kazim. Maka dia Yakub kazim, menahan amarah, menahan emosi, menahan emosi.
Ada kata baru wabiyaddot. Wabiyaddot. Kedua aina, aina nunnya 2 harokat panjang, ini menunjuk kepada 2. Kalau satu mata apa? Apa? Ainun. Ainun. Kalau banyak apa? Ayun. Kan kita sudah sering menyebut qurrata ayun. Itu dalam bentuk jamak. Kalau satu ainun, kalau 2 ainani, ainan 2 mata, ainan 2 mata. Banyak ayun. Wabiyaddot, dan telah memutih ainahu, kedua matanya, mata si Yakub, minal huzni, disebabkan karena kesedihan. Fahuwa kazim, maka dia kazim, menahan amarah, menahan emosi. Dalam surat Ali Imran, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaiz, kazimin, orang-orang yang menahan, orang-orang yang menjaga, memelihara. Saya ulang. Wabiyaddot ainahu, dan telah memutih kedua matanya, minal huzni, disebabkan karena kesedihan. Fahuwa, maka dia kazim, kazim, menahan amarah, menahan emosi. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Ya. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Lagi. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. 1, 2, 3. Kalau cara bacanya sudah dapat, gampang dihafal ini. Di ujungnya itu agak sulit karena tidak ada yang panjang. Ya. Minal huzni fahuwa, kayak dieja kan? Minal huzni fahuwa kazim. Baru zim, 2 harokat. Minal huzni fahuwa kazim. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. 1, 2, 3.
Lagi. Wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. 1, 2, 3. Sambungin. Wa tawalla anhum. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Terus oke, kita beresin dulu satu ayat ini, kita hafalin dulu, baru kita sambung lagi. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Lagi wa tawalla. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Hafal? Yuk, watawalla. Siap? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan satu ayat ini pembuka berkah kita hari ini. Itu ya. Jadi salah satu pembuka pintu keberkahan dalam setiap hari itu adalah awali dengan baca Al-Quran. Yuk kita lah. Iya. Perbedaan tulisannya ya. Cara tulisan ini baris ininya nih. Ya, ini gantinya di sini jadi 2 harokat. Jadi bisa 2 cara penulisan. Bisa 2 cara penulisan. Aina begini, hu. Nah, hu-nya otomatis jadi pendek kan? Karena sebelumnya sudah 2 harokat. Hu menjadi pendek pertama kalau sebelumnya huruf mati. Ya. Kedua, kalau sebelumnya sudah mat. Contohnya dia 2 harokat. Ya. Aina hu-nya tinggal 1. Oke? Yuk, tolong lagi. Keren, udah hafal 1 ayat. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Sekali lagi watawalla. 1, 2, 3.
Wabiyaddot. Dalam Al-Quran nanti kita iswaddat, menjadi hitam. Ada wajah yang pada hari itu menjadi putih, ada wajah yang pada hari itu menjadi hitam. Nah, ini ibyaddot atau iswaddat. Asifa, ya asifa. Apa tadi asifa? Asafa. Ya, duka cita, duka cita. Kalau tadi dalam percakapan sehari-hari saya berkata ana asif. Apa itu bahasanya? Sorry. Ya. Sorry. Ana asif. Sorry, ala dzalik, atas yang demikian itu. Ana asif ala dzalik. I'm sorry about that. Lanjut. Alhamdulillah dapat satu ayat. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal uzni fahuwa kazim. Kazim, apa tadi kazim artinya? Menahan. Nanti kita temukan di dalam surat Ali Imran, wal kaziminal ghaiz. Kazimin jamaknya. Kalau tadi kazim, kazim itu artinya betul-betul sangat menahan. Kalau disebut begini, alim, apa artinya? Orang yang mengetahui. Keren. Alim, orang yang mengetahui. Tapi kalau saya sebut alim, kalau untuk Allah diartikan maha mengetahui. Kalau untuk manusia berarti dia lebih, bisa diartikan lebih mengetahui. Atau mengetahuinya itu lebih kadarnya daripada alim. Nah di sini kan tadi kazim. Mengapa tidak dibuat kazim? Ini orang yang menjaga juga. Tapi polanya pakai ini. Kazim. Kesan dari bahasa ini yang dapat kita tangkap adalah begitu luar biasanya Nabi Yakub alaihissalam menahan kesedihan, menahan duka cita terhadap putranya Yusuf. Hafal? Yuk kita lanjut. Ya, semenjak Yusuf dicelakai, ya, dilukai oleh saudara-saudaranya, yang kemudian dibuat pemberitaan palsu kalau Yusuf dimakan serigala, kan gitu? Nah itu. Jadi kalau kita bisa bayangin Ibu, barangkali tidak terlalu tidak usah pakai tafsir yang berbelit-belit. Kita sebagai orang tua coba. Itu campur aduk itu. Marah iya, sedih iya, bercampur-campur semuanya itu. Maka di sini disebut kazim, kazim. Gimana Bu? Belum tahu? Iya.
Dia marahnya pertama tadi kan kalau bahasa kita, kalau sudah pernah berbuat kasus, ya, beberapa lama kemudian muncul kasus baru, ini berarti kan membongkar memori lama kita. Yang tadi mungkin sudah tidak ingat lagi, sudah berusaha move on, mulai melupakan, muncul lagi sekarang, Bunyamin dituduh nyuri. Kan bagian orang tua, ya Allah, 2 orang putra kesayanganku hilang, kan gitu. Gitu. Dan jangankan Yakub, saudara-saudaranya sendiri pun tidak tahu. Kalau dia bolak-balik ke Mesir mendapatkan jatah sembako dan sebagainya, yang memberi itu, Aziz itu adalah Kita bisa bayangkan berlipat-lipatnya itu di sini Nabi Yakub alaihissalam. Makanya disebutkan fasabrun jamil. Kesabaranku sangat indah. Keren? Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah.